Sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Katakan, ku datang ke hadiratmu. Ku datang ke hadiratmu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan aku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah nama, katakan ku sembah. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Katakan lagi dari awal, ku datang ke hadiratmu. Ku datang ke hadiratmu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan aku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah. Katakan sekali lagi, ku datang ke hadiratmu. Ku datang ke hadiratmu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan aku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi.
untuk kami ada dalam beribadah kepadamu, sekalipun kami harus lewat online. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dalam setiap rumah jemaat, mereka yang mendengarkan, mereka yang menyaksikan, mereka yang mengikuti acara ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sana. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah boleh diberkati Tuhan lewat ibadah kami hari ini, karena ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siap berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk memuji Engkau, hati kami siap untuk beribadah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan menguatkan kita di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 46 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Puji Tuhan, kita percaya Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Amin. Saya nyebut semuanya bangkit berdiri. Kita akan berpujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah Tuhan. Kami masih boleh datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan, semua karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun saudara kami yang ada di rumah, teruslah Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Teruslah Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat kami beribadah kepadamu, baik kami yang ada di sini maupun di rumah mereka masing-masing Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang rindu memberikan persembahan Tuhan memberkati. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan pujian, segala puji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kami, karena Engkau ada di mana-mana. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kekuatan dalam hidup kami hanya daripada-Mu ya Bapa, karena Engkau memegang teguh tangan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu, karena itu adalah kekuatan dan sumber dan tongkat dalam kehidupan kami. Karena zaman ini semakin tidak menentu ya Bapa, di mana saat ini banyak bencana, baik penyakit ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Biar melalui firman-Mu ini kami dihibur, dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Biar Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Ketika firman-Mu kami mendengar, menghayati, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan firman-Mu menegur kami dalam kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua ya Bapa saat ini sampai selama-lamanya, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam surga, kini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan duduk. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah saudara. Dan saya percaya saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan inilah yang membuat saudara masih tetap semangat, membuat masih saudara tetap antusias. Saudara tidak dapat dipengaruhi oleh apapun yang saat ini mungkin ya saudara-saudara tidak asing dan sudah menjadi semua orang mengerti dan mengetahui sementara apa yang terjadi. Tetapi saudara, apapun yang terjadi selama Yesus bersama dengan kita, percayalah Tuhan tidak akan biarkan kita. Amin. Saudara, puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Saya mengajak saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita membaca dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Saudara bisa membuka dari mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Sudah di sana semua? Bapak Ibu, saudara-saudara, baik saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita baca bersama-sama. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Surat Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 8 begini bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan
apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, ada seorang yang bernama Steve Jobs. Namanya Steve Jobs, dia seorang yang jenius, dia seorang yang berbakat, ya, dia seorang yang sungguh sangat berbakat, juga dikatakan dia seorang yang sangat jenius. Tetapi saudara-saudara, dia berkata, di matanya faktor penentu kesuksesan itu bukan semata-mata pada bakatnya, melainkan justru pada ketekunan. Ya, Steve Jobs ini seorang yang jenius, seorang yang berbakat, sangat berbakat, tetapi dia mengakui bahwa faktor penentu kesuksesan itu bukan semata-mata pada bakatnya, melainkan justru katanya pada ketekunannya. Coba katanya di dalam ketekunan ada terkandung sifat gigih, pantang menyerah, rajin, cermat, kerja keras, tabah, dan setia. Nah, semuanya itu katanya berpadu menjadi satu yang membentuk sebuah karakter. Karakter itu bukan sekedar karakter, tapi karakter emas yang teruji oleh api. Ya. Saudara, Alkitab katakan di sini, ya, dari mana datangnya ketekunan? Kalau kita perhatikan, dari mana datangnya ketekunan? Dari mana datangnya ketekunan dalam diri kita, saudara? Dari surat Yakobus ini kita mengerti, saudara. Dari surat Yakobus kita lihat ayat yang kedua. Yakobus menyingkapkan, memberitahukan sumbernya itu berasal dari ayat yang kedua. Katanya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dari mana datangnya ketekunan? Jadi saudara-saudara, orang bisa tekun, ya, orang bisa tekun. Sekali lagi saya mau ingatkan, Steve Jobs dia berkata, jadi kunci kesuksesan di matanya penentunya bukan semata-mata pada bakat, tapi pada ketekunan. Ya. Nah, saudara, dari mana orang bisa menjadi tekun? Kata Alkitab, dan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Saudara, Yakobus bilang di ayat yang kelima, menegaskan untuk kita perlu, dikatakan ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya. Saudara-saudara, di sini saudara-saudara, untuk kita bisa ada di dalam ketekunan, diperhadapkan kepada kita berbagai-bagai pencobaan, saudara-saudara, yang membuat kita bisa menjadi tekun. Saudara-saudara, di sini diperlukan hikmat. Untuk apa, saudara-saudara? Hikmat ini adalah untuk mengambil, ya, untuk melihat segala sesuatu, saudara, untuk mengambil manfaat dari pencobaan hidup, ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah persoalan yang sementara kita hadapi, kita tidak cepat mengambil satu kesimpulan, tetapi saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, saya percaya pada saat pagi hari ini tidak ada satupun kita yang luput dari setiap masalah, setiap persoalan,
diperhadapkan kepada kita semua pencobaan oleh karena keadaan yang sementara ini dengan adanya COVID-19. Tentu ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saudara yang mungkin saat ini ada dirumahkan, saudara mungkin yang saat ini dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi saudara, ini sangat mempengaruhi saudara. Tetapi ketika saudara menyadari, mengerti, saudara-saudara, dengan hikmat dari Tuhan, saudara tidak akan cepat membuat satu kesimpulan, saudara tidak akan cepat membuat satu keputusan, saudara, tetapi dengan hikmat dari Tuhan, saudara melihat, saudara mengambil sikap yang benar, saudara-saudara. Sebab katanya, saudara, bicara tentang pencobaan ini ada dua pengertian tentang pencobaan, saudara. Yang pertama, pencobaan yang lebih kepada bicara tentang kesukaran, ya. Ada pencobaan yang pertama kesukaran, lalu yang kedua itu bicara tentang kenikmatan. Nah, saudara, bicara tentang kesukaran, bicara tentang kenikmatan, ini lebih kepada, saudara, ada yang bicara tentang godaan, ya, saudara, lebih bicara tentang kenikmatan itu. Tetapi saudara, terhadap dua hal ini kita harus memberi tanggapan yang positif. Ya, itu sebabnya kata Yakobus di sini kita perlu hikmat. Dengan hikmat, saudara, saudara akan menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, bahkan mungkin berbagai-bagai pencobaan. Saudara, dengan hikmat dari Tuhan, saudara akan menjadi orang yang bertahan, dan saudara akan menjadi orang yang tekun. Ya. Tadi saya katakan Steve Jobs dia bilang orang yang tekun itu di situ ada terkandung sifat gigih, pantang menyerah, rajin, cermat, kerja keras, ketabahan, kesetiaan. Coba sampai di minggu kesekian kita sudah lewati. Apakah saudara diperhadapkan dengan keadaan yang saat ini saudara berpikir masalah persoalan, apakah saudara dengan hikmat Tuhan saudara melihat dari sisi positifnya? Apakah saudara masih tetap semangat? Apakah saudara masih tetap rajin? Apakah masih tetap saudara setia? Ya. Saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan untuk kita bisa melihat segala sesuatu yang kita sementara hadapi, saudara-saudara. Kita perlu hikmat dari Tuhan, sehingga pada saat saudara miliki hikmat dari Tuhan, saudara, akan ada hasilnya. Ya, tentu kita rindu, saudara-saudara, dalam hidup ini, dalam perjalanan ini, tentu saudara rindu kita semua melihat hasil. Dan tentu ketika kita merindukan hasil yang menyenangkan, saudara, untuk segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa melihat. Mungkin ini pencobaan lebih kepada yang sifatnya menghajar, yang sifatnya menggoda, saudara-saudara, tetapi saudara tetap melihat dari hikmat yang Tuhan berikan, sehingga saudara tetap ada di dalam ketekunan. Saudara rindu kita memperoleh hasil, ya. Tentu kalau saudara rindu mendapat hasil yang menyenangkan ketika saudara mengalami ujian, saudara, pada akhirnya ini menjadi keuntungan buat kita. Amin, saudara. Ya, ini menjadi keuntungan buat kita. Kita mau, ya, menjadi tekun. Beberapa hari lalu saya sampaikan kepada saudara, kita bermegah dalam pengharapan, yang dimana saudara ada ketika saudara bermegah dalam pengharapan, saudara di situ katanya sehingga saudara memiliki ketekunan, dan ketekunan itu membuat saudara tahan uji. Saudara nggak akan
kalau saudara tidak ada dalam ketekunan. Nah, saudara-saudara, kita mau menjadi orang yang tekun. Apa yang membuat kita tekun? Karena hikmat dari Tuhan di tengah COVID-19. Tidak tahu kapan selesai. Kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Kalau saudara lihat dari PSBB yang sementara mulai di mana-mana di tiap daerah, dan itu sangat mempengaruhi ruang gerak, ya saudara, mulai mempengaruhi banyak hal. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa ini bukan hanya untuk terjadi kepada kita, tetapi semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Ya, kalau saudara nggak memiliki hikmat dari Tuhan, saudara akan menjadi orang yang akhirnya menyerah. Padahal di balik semua yang sementara kita lewati, ada sesuatu yang kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, kita rindu saudara-saudara lewat ujian, lewat apapun yang sementara kita hadapi, kita akan tampil sebagai pribadi yang menang. Amin. Kita tampil sebagai pribadi yang menang. Artinya begini, ketika saudara menang, saudara akan menjadi pribadi saudara memiliki kerohanian yang mantap. Saudara menjadi orang-orang yang memiliki pribadi secara rohani. Saudara menjadi orang-orang yang memiliki pribadi yang mantap. Lewat apa? Lewat ujian. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, kalau saudara tidak pernah duduk di bangku sekolah sama sekali, ya. Sebab ketekunan itu, saudara-saudara, ibarat sekolah kehidupan. Ya, kita sudah berhenti sekolah secara pendidikan akademis, ya saudara-saudara. Tetapi dalam sekolah kehidupan, siapapun orang, setiap manusia, dia harus masuk dalam kelas itu. Ketika dia ada di dalam sekolah kehidupan, siapapun, dari mulai yang besar sampai yang kecil, dari mulai orang hebat sampai orang yang biasa, dari mulai orang kaya sampai ke orang yang tidak punya, saudara-saudara, ketika ada dalam sekolah kehidupan, dia harus ada di sana. Dia tidak bisa tidak ada di sana. Nah, saudara tahu mata pelajaran dari sekolah kehidupan, itu yang pertama adalah tantangan. Yang kedua, mata pelajaran dari sekolah kehidupan adalah masalah. Ya, dari sekolah kehidupan, saudara-saudara, yang gak bisa kita hindari, yang ketiga mata pelajarannya adalah pencobaan hidup. Kita semua tiga-tiga ini, saudara-saudara, harus lewat itu. Ya, kita harus mengalami tantangan. Kita harus melewati masalah. Kita harus melewati pencobaan. Tapi saudara tahu tujuannya. Ketika saudara sekolah, tentu saudara punya tujuan ketika saudara sekolah. Nah, ketika kita sekolah kehidupan, saudara, tujuannya adalah keberhasilan dan kematangan. Dan saudara, Tuhan kirim kita ke sekolah ini. Saya tidak tahu, bisa saja COVID-19 ini adalah sekolahnya yang dimana Tuhan izinkan kita ada di sana. Haleluya. Gak bisa kita hindari. Kita sementara ada di sekolah itu, tanda petik ya. Kita ada di sekolah kehidupan. Kita sementara diperhadapkan kepada tantangan. Kita sementara diperhadapkan kepada masalah. Dan ini sangat mempengaruhi ekonomi saudara. Masalah. Lalu ini menjadi pencobaan dalam kehidupan saudara. Dan ini Tuhan izinkan saudara ada di sekolah itu. Saudara tidak bisa berkata, saya tidak mau. Ketika saudara ada di sekolah itu, saudara, ketika Tuhan kirim kita ke sekolah itu, kita tidak bisa menghindar. Mau tidak mau, kita harus jalani. Mau tidak mau, kita harus lewati untuk menghadapi apapun sementara ujian yang diperhadapkan kepada kita.
baik itu tantangan, baik itu masalah, baik itu pencobaan. Saudara-saudara, tujuannya adalah kita berhasil. Tujuannya adalah membuktikan bagaimana kerohanian kita. Mau tidak mau kita harus jalan itu. Kita harus jalan itu. Saudara, kita lihat di sini tujuan bahwa ujian katanya terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika saudara memiliki iman, ada ujian yang itu berhubungan dengan ketekunan. Dan kalau saudara sementara ada di sekolahnya, yang sementara kita ada di sana, Tuhan kirim kita ke sekolah yang sementara kita alami sekarang ini, tujuannya adalah untuk membuktikan saudara orang-orang yang memiliki iman lewat saudara bertekun. Saudara perhatikan surat Yakobus pasal yang suratan Yakobus ini, saudara-saudara, di pasal yang pertama. Tetapi bicara tentang ketekunan, kita lihat dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima, saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-11. Ayat 11 begini bunyinya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Perhatikan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ada amin, saudara-saudara? Saudara perhatikan katanya ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Ya. Yang telah bertekun. Dia tetap semangat. Dia tetap gigih. Dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tidak ambil kesimpulan di tengah keadaan yang sementara dia hadapi. Kenapa? Dengan hikmat Tuhan dia tahu, sehingga dengan hikmat Tuhan dia melihat segala sesuatu dengan positif. Dengan hikmat Tuhan dia tetap bersemangat sampai pada akhirnya melewati. Dan apa yang Alkitab katakan di sini, saudara, ayat yang ke-11 ya, kalau saudara perhatikan, yang pada akhirnya disediakan Tuhan. Haleluya. Yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Siapa yang tidak mengenal Ayub? Saudara, hidup Ayub dihancurkan. Ya. Hidup Ayub dihancurkan dalam segala hal. Ayub dihancurkan keluarganya, habis anak-anaknya mati. Tidak perlu waktu yang lama. Saudara, Ayub harus dihancurkan, saudara-saudara, dalam hal apa? Keuangan. Habis semua usahanya dalam satu hari. Hilang. Ayub sudah tidak punya apa-apa. Ya, Ayub harus kehilangan keluarganya, di mana istrinya protes. Dia harus bertentangan dengan istrinya. Lalu dia harus kehilangan uang. Dia pengusaha yang banyak uang, tapi dalam sesaat habis terbakar. Ayub harus dihancurkan. Bukan hanya keluarga, keuangan, tapi saudara lihat kesehatannya. Ayub, ya, Alkitab katakan penuh dengan borok. Siapakah Ayub? Ayub pasal pertama katanya, dia adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Tapi Ayub harus melewati di mana ada dihancurkan dalam keluarga, keuangan,
kesehatan. Bahkan Ayub harus kehilangan persahabatan. Dia seorang diri. Ayub seorang diri. Dan itu mempengaruhi dia. Ada di mana fase di mana dia mengalami kelemahan, di mana fase itu yang membuat dia mulai lemah, tidak mampu lagi untuk melihat. Kenapa? Karena begitu beratnya tekanan dalam hidupnya. Dia orang yang takut sama Tuhan. Dia orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa dia harus kehilangan? Kenapa dia harus kehilangan keluarga? Dia harus kehilangan uangnya habis, kesehatannya, persahabatannya dengan teman-temannya. Sempat dia ragu kepada Tuhan. Ragu dia. Lalu di tengah jalan saudara ya ragu. Tetapi puji Tuhan, Alkitab katakan dalam Ayub pasal 42, jelas dikatakan Ayub adalah orang yang bertekun. Ayub pasal 42 kalau saudara baca di rumah, pada akhirnya Ayub melewati dan dia memperoleh di mana dia ada hasil. Hasilnya adalah dia menjadi matang secara rohani. Dia menjadi orang yang teguh. Haleluya. Saudara-saudara, COVID-19 ini tidak membuat kita menjadi lemah. Saya berharap seluruh sidang jemaat, orang-orang percaya yang saat ini menyaksikan acara ini, apapun yang saat ini terjadi dalam hidupmu, mungkin itu mempengaruhi oleh karena keadaan ini. Mungkin masalah terjadi dalam keluargamu. Oleh karena keadaan ini mungkin mempengaruhi keuanganmu. Yang tadinya mungkin engkau dengan pekerjaan yang tetap, engkau bisa menutupi setiap tanggung jawabmu, dan secara khusus mungkin engkau yang sementara ini mengangsur, engkau mengangsur rumah, engkau harus bisa bayar tiap bulan. Hari-hari kemarin mungkin dengan keadaan pendapatan pekerjaanmu yang menetap, engkau bisa menutupi. Tapi sekarang persoalannya adalah keuanganmu saat ini bermasalah. Keadaan mungkin saat ini membuat engkau saat ini mengalami kesehatan yang terganggu. Oleh karena tekanan, oleh karena COVID-19, engkau mulai stres, engkau mulai bingung, engkau mulai takut, engkau mulai terganggu kesehatanmu. Dan saat-saat ini mungkin orang-orang tidak lagi ada dekat denganmu. Yang selama ini dekat denganmu mulai jauh. Engkau seorang diri. Kita semua harus seorang diri. Kita semua ada di rumah. Kita harus ada di sekolah itu, saudara-saudara. Kita harus ada di sekolah itu. Kita harus ada di rumah. Kita harus bertahan. Kita harus ada di sekolah itu. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan hidup yang sementara ini. Saudara harus ada di sekolah itu. Di rumah saja saudara harus. Tapi kalau ini adalah bagian daripada di mana Tuhan mau mendatangkan sesuatu yang luar biasa, mari kita minta Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku hikmat, sehingga pada saat Tuhan berikan saudara hikmat, saudara melihat segala sesuatu. Mungkin itu mempengaruhi keuanganmu, itu mungkin mempengaruhi keluargamu, bahkan mungkin mempengaruhi kesehatanmu. Engkau mulai mungkin saat ini kesehatanmu terganggu, tetapi dengan hikmat dari Tuhan, saudara-saudara, saudara tetap bertekun. Saudara tetap bertekun. Haleluya. Saudara tetap bertekun. Untuk keadaan apapun saat ini, saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap rajin memuji Tuhan. Saya akan tetap rajin berdoa. Saya akan tetap rajin membaca Alkitab. Saya akan tetap bersemangat. Saya tidak akan menyerah untuk apapun ini. Karena saya tahu di balik semuanya itu, kalau saat ini
ini saudara, kita semua ada di sekolah yang sementara kita harus lewati. Kita akan muncul sebagai seorang pemenang. Kita akan muncul. Haleluya. Saudara-saudara tidak seorang diri. Dia ada bersama dengan kita. Ayub seorang diri, dia kehilangan semuanya. Istrinya yang selama ini menjadi pendamping meninggalkan dia. Hilang semua harta kekayaannya. Sakit secara jasmani, dia harus lewati penderitaan. Saudara-saudara, borok yang begitu menyakitkan buat dia. Saya percaya mungkin kita semua nggak sampai seperti Ayub. Tetapi ketika saudara tidak memiliki hikmat dari Tuhan, seringkali saudara-saudara, kita lebih parah dari Ayub. Kita mengeluh, kita putus asa, kita menyerah, dan kita berkata bahwa hari esok sudah nggak bisa lagi ada harapan. Karena begitu berat, sulit, sukarnya yang saudara alami saat ini. Mungkin sakit penyakitmu yang saat ini menggerogotimu. Tapi ketika engkau melihat dari hikmat yang Tuhan beri kepadamu, apapun yang sementara menjadi tantangan, menjadi masalah, menjadi persoalan dalam hidupmu, saudara lihat Tuhan punya maksud tujuan. Saudara akan melihat keberhasilan, saudara akan melihat kemenangan, saudara akan melihat saudara menjadi matang secara rohani. Tuhan memberkati kita. Ayub sampai pada akhirnya saudara baca dalam kitab Ayub pasal 42 sebagai ayat terakhir. Haleluya. Ayub pasal 42. Begini bunyinya saudara. Perhatikan ayat yang kedua. Pengakuan dari Ayub pada akhirnya ketika saudara-saudara dia melewati perjalanan panjang yang sangat tidak menyenangkan, tetapi ketika dia mengerti dari hikmat dari Tuhan, dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Dan Ayub pasal 42 jelas dikatakan ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, jemaat kasih karunia yang ada di rumah, saya mau cuma mengingatkan, ketika engkau memiliki rencana Tuhan, ketika engkau memiliki rancangan Tuhan, apapun yang saat ini kau alami, apapun saat ini yang sementara diperhadapkan dalam hidupmu, ada tantangan, ada masalah, ada pencobaan, ada sesuatu yang mungkin sepertinya engkau dihancurkan. Tapi kalau itu sekolahnya Tuhan, kalau itu adalah Tuhan kirim engkau ada di sekolahnya Tuhan, mari kita bertekun, mari kita tetap rajin. Saya senang katanya dalam ketekunan itu ada di mana kondisi keadaan yang tidak menyerah. Mari saudara jangan menyerah hari ini. Saudara tetap rajin, tetap saudara bekerja keras, tetap saudara setia. Sampai pada akhirnya Ayub pasal 42 pengakuan datang dari Ayub. Dijelaskan ayat yang kedua, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara lihat pengakuan ini, ya. Dan pada akhirnya kalau saudara perhatikan ayat 10, lalu Tuhan memulihkan. Perhatikan saudara-saudara bahwa dalam perjalanan yang sementara engkau alami, kalau ini adalah bagian engkau ada di sekolahnya Tuhan dengan adanya COVID-19 ini, perhatikan ada waktu di mana Tuhan memulihkan keadaan. Amin. Haleluya. Di mana kata Alkitab, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ketika Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Sebab kata kitab dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 11, Tuhan adalah Tuhan penyayang dan Tuhan adalah Tuhan pengasih. Ingat itu, dengan hikmat dari Tuhan. Kenapa saudara harus mengalami pencobaan? Kenapa saudara harus bertekun?
Karena ada berbagai pencobaan. Dan ketika saudara mengerti ada berbagai pencobaan, yang pertama saudara minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Dan ketika saudara punya hikmat, saudara melihat segala sesuatu bukan dari sisi negatifnya, tapi saudara melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Untuk segala sesuatu apapun yang saat ini, kalaupun saudara kita harus ada di sekolah yang Tuhan kirim saat ini, ada COVID-19 yang mempengaruhi saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara. Dan ingat, kita harus lewati itu, karena ada hasilnya. Karena Tuhan penyayang, Tuhan pengasih. Ini yang membuat kita berbahagia, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita. Katakan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan keuangan kita. Tuhan memulihkan kesehatan kita. Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Karena pengakuan Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masuk dalam rancangan Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, ketika kau menghadapi segala sesuatu, berbagai pencobaan sekalipun, kehancuran apapun yang saat ini mungkin seperti yang dihancurkan, kita tetap dengan hikmat dari Tuhan berpikir positif, berpikir positif, berpikir positif. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan kita semua. Kapan? Nggak usah tahu kapan, tapi yang pasti Tuhan akan memulihkan kita semua. Keuanganmu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, karena engkau tetap tekun di tengah pencobaan yang engkau lewati saat ini. Tuhan memberkati. Dan saya berharap kita semua saudara yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini, adalah orang-orang yang juga diberkati lewat firman Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Bukan bakat. Penentunya adalah saudara-saudara takut. Kalau saudara mau melihat hasil, penentunya adalah saudara takut atau enggak. Ketika kesulitan saudara tetap takut apa enggak? Inilah penentunya buat kita. Kiranya Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu dengan saudara yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu dengan saudara yang ada di rumah, saudara yang saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Siapapun saudara yang sementara menyaksikan, mungkin ada hal-hal yang sementara Tuhan izinkan kita ada di sekolahnya Tuhan. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa menghindar. Saudara harus ada di sana. Tapi bukan persoalan buat kita ketika kita mengerti apapun yang saat ini terjadi, yang sementara kita hadapi. Ketika kita mengerti dari firman Tuhan, hikmat Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang membuat kita berpikir secara positif, melihat segala sesuatu. Ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi saat ini dalam hidupmu pribadi, dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidup keluargamu, dalam hidup keuanganmu, dalam hidup segala sesuatu yang kau miliki hari-hari ini. Jika engkau melihat dari hikmat Tuhan, engkau akan berpikir positif dan engkau akan tetap semangat. Engkau akan tetap bergairah. Engkau tidak menjadi orang yang putus asa. Engkau tidak menjadi orang yang menyerah. Engkau tetap setia. Engkau tetap rajin. Engkau tetap bergairah di dalam menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Minta hikmat dari Tuhan, saudara. Sendirian engkau saat ini. Engkau harus ada di rumah sendirian. Tidak menyenangkan. Tapi ketika Tuhan memberikan hikmat, engkau akan melihat segala sesuatu walaupun engkau sendirian, ada Tuhan yang bekerja. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan dalam Ayub pasal 42 ayat 10, di mana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan, terjadi pemulihan yang luar biasa. Ekonominya Ayub dikembalikan, anak-anak Ayub dikembalikan berlipat-lipat. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan pulihkan keadaan saudara. Dikembalikan jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang sementara menyaksikan. Ketika aku berpegang kepada firman, aku tahu bahwa Tuhan punya rencana. Dan aku tahu Tuhan tidak akan pernah gagal dalam rancangan segala sesuatu. Masuk dalam rencananya Tuhan. Masuk dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami cepat mengambil kesimpulan. Ampuni kami cepat mengambil keputusan. Ampuni kami Bapa, cepat putus asa, cepat menyerah, cepat Tuhan pasrah dengan keadaan yang membuat kami menjadi lemah secara fisik. Kalau ada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah mereka, hampiri mereka, berbicaralah Engkau kepada mereka. Teguhkan firman-Mu, teguhkan firman-Mu. Hiburkan kami dengan firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi akan menghindar dari setiap apapun. Kalau Engkau bawa kami untuk ada di sekolah yang sementara Tuhan izinkan kami ada di sana untuk melihat dan mengalami sesuatu yang luar biasa, Tuhan kami mau ada di sana. Dengan hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan kami melihat segala sesuatu dengan tersenyum, melihat segala sesuatu dengan sukacita, melihat segala sesuatu dengan kebahagiaan, karena ada Tuhan yang besar bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Tanamkan materaikan firman dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan kebetulan, karena Engkau adalah orang Tuhan, kami adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur karena kami ada saat ini secara khusus mendengarkan firman-Mu. Sudah diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berbeda setelah kami menyelesaikan ibadah online di Tuhan. Karena hari ini kami dengan hikmat Tuhan akan melihat segala sesuatu dengan tersenyum. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktu mereka di ibadah online, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong bela dan turut campur tangan di dalam nama Yesus. Tambahkan iman percaya mereka untuk melihat kemuliaan pada akhirnya Tuhan. Berkati persembahan mereka, berkati ucapan syukur mereka, berkati mereka yang mengembalikan milik-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa buat lingkungan di sekitar kami. Tuhan teruslah berkati, khususnya buat Taman Raya. Kami tolak COVID-19. Kami tolak virus-virus yang akan membuat adanya kesakitan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan bentengilah Taman Raya Raja Tuhan. Kuasa darah-Mu menutup bungkus Taman Raya Raja orang-orang yang ada di dalamnya. Cara khusus buat lingkungan di sekitar kami, RT 6, RT 7, RT 20, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan Kabupaten Tangerang, berkati Banten, Indonesia, kami serahkan tangan-Mu. Sementara ini Tuhan, dengan apa yang sementara menjadi aturan yang diberlakukan, Tuhan tolong Bapa, Tuhan tolong Tuhan, kami percaya kalau sesuai dengan apa yang menjadi pengamat dari kesehatan, kalau ini akan terjadi dalam 12 minggu, kami mengimani tidak akan terjadi sampai di sana, karena ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang akan mengakhiri, Tuhan sendiri yang akan bekerja, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan sementara berurusan dengan setiap orang yang Kau cintai. Tuhan sementara turun tangan di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa buat para pasien COVID-19 yang sudah positif, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Terlebih kami berdoa kalau ada anak-anak Tuhan di sana, pakai mereka menjadi alat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang Tuhan yang sementara ada sebagai ODP maupun PDP, Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Biarlah hasilnya bukan positif tapi negatif dalam nama Yesus.
Kami berdoa untuk Tuhan Yesus mereka yang saat ini sakit, sembuhkan sehingga bukan lagi ada kematian, tetapi bertambah-tambahlah kesembuhan dalam nama Yesus. Para dokter, perawat, medis, mereka yang ada di garis depan sebagai relawan yang sudah meninggalkan keluarga, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang mereka cintai, doa kami, berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang sempurna dari surga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami berdua membuat pemerintahan kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, tolonglah Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri, keluarga mereka. Tuhan, berkatilah Bapak Presiden Jokowi. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau jaga dan lindungi dia di dalam nama Yesus. Engkaulah yang menjadi penghibur, penolong dalam hidupnya. Ada beban yang begitu luar biasa sementara di pundaknya. Mari Tuhan, Engkau bersama dengan dia, memberikan kelegaan kepadanya Tuhan, memberikan kelegaan kepada mereka semua di dalam nama Yesus. Belas kasihan untuk Indonesia, belas kasihan untuk Indonesia. Pulihkanlah Indonesia dengan kuasa-Mu yang dari sorga di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap permohonan doa kami. Karena kami sudah beribadah, kami percaya ada janji Tuhan yang digenapi. Bukan hanya untuk kehidupan kekal, tetapi sementara Tuhan kami diizinkan Tuhan menjalani hidup ini di dunia, kami percaya ada berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan buat menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kami mau pulang sebentar. Sertai kami tiba di rumah dengan selamat. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tetapi Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Engkaulah sebagai gembala kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memegang kami, Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang memberikan sukacita kepada kami. Bawa kami kepada rumput yang hijau, segarkan kami di air-Mu yang tenang. Gada dan tongkat-Mu fungsikan untuk menuntun kami, untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bahagian kami, pribadi, rumah tangga, keluarga, apapun yang berhubungan dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara, arahkanlah pandangan wajah-Mu. Lihat Dia yang besar, yang luar biasa, yang sangat mengasihi dan mencintai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita sesaat pun. Dia akan ada bersama dengan kita sepanjang minggu ini. Angkatlah tanganmu dan sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, penyertaan, pimpinan, kasih sayang anaknya Yesus yang tunggal, pengurapan Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua, gereja Tuhan yang disempurnakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang melimpah, berkat dari surga, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani rohani, berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian kami. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama